Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya atas nama Gede Roza Arya Wiguna akan memaparkan hasil analisis saya tentang video pembelajaran praktik, yaitu pembelajaran statistika penyajian data. Pada kesempatan kali ini, saya pembuatan video ini guna untuk memenuhi ujian akhir semester saya dalam materi dalam matkul wawasan pendidikan yang dosen mengampu yaitu Bapak Adrianus Iwayan Ilya Yuda Sukma, Eskom, MPD. Sebelum memulai pembahasan, izinkan saya untuk memaparkan biodata saya, di mana saya mempunyai NIM yaitu 25110210007. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan semester 1. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk tugas akhir saya, tugas akhir semester, ujian akhir semester, yang ditugaskan untuk menganalisis sebuah video praktik pembelajaran yang dimana saya mendapatkan bagian yaitu pembelajaran PPL terbimbing 1 PPG Prajabatan Universitas Ahmad Dahlan yang berlokasi di SMP Negeri 3 Nusa Penida yang dibawakan oleh Bapak Nyoman Yaditya, SPD, GF. Baik, di sini ada pun juga peta konsep yang saya buat, yaitu yang pertama ada metode pembelajaran yang digunakan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Lalu kedua adalah pembelajaran yang aktif, bagaimana pembelajaran tersebut dibawakan secara aktif oleh guru. Dan yang ketiga itu penerapan metode yang digunakan bagaimana dalam penerapannya di kelas. Baik, untuk slide pertama, pada metode penelitian pada kelas digunakan yaitu metode discovery learning. Nah, pada kelas digunakan metode tersebut guna untuk menghidupkan suasana kelas, mengaktifkan suasana kelas yang dimana discovery learning ini adalah bertujuan untuk mengikutsertakan peserta didik dalam pembelajaran yang dimana sebelumnya pembelajaran itu bersifat pasif. Guru hanya memberikan sebuah materi dan para peserta didik hanya mengamatinya. Nah, namun dengan adanya discovery learning ini, sehingga pembelajaran ini menjadi aktif. Para peserta didik akan ikut serta dalam pembelajaran untuk memecahkan suatu problem yang diberikan oleh para guru dan peserta didik akan menyelesaikannya. Nah, dengan metode tersebut mampu membuat para peserta didik ikut serta dalam pembelajaran dan tidak bersifat pasif. Lalu manfaat dari metode ini yaitu mampu memperkembangkan pemikiran mereka serta mampu dalam menyuarakan pendapat mereka satu sama lain dan melihat dari sudut pandang berbeda-beda. Selanjutnya ada pembelajaran yang aktif. Pada pembelajaran aktif ini akan diciptakan melalui keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran aktif di sini guru melibatkan menggunakan metode tersebut sehingga pembelajaran menjadi aktif yang dimana pada discovery learning ini guru akan memberikan sebuah problem yang akan diberikan kepada peserta didik sehingga peserta didik akan menyelesaikannya, sehingga para peserta didik akan saling menyelesaikan masalah sehingga dalam suasana kelas tersebut akan menjadi aktif. Nah, selama pembelajaran berlangsung, selama pemecahan masalah tersebut berlangsung, guru membentuk sebuah kelompok-kelompok kecil agar setiap kelompok tersebut bisa menyelesaikan problem yang diberikan, sehingga menciptakan sebuah pendapat tersendiri. Nah, dari pendapat tersebut sehingga para peserta didik juga bisa melihat sudut pandang mereka bagaimana problem tersebut bisa diselesaikan. Nah, menyalurkan opini masing-masing dan menemukan pemahaman yang baik. Nah, dari setiap pemahaman yang telah diberikan kepada setiap kelompok ini dapat menumbuhkan pemahaman mereka dan dapat memperkuat pemahaman mereka. Bahwa pemahaman mereka itu bukan itu saja dari sekian kelompok
Mereka juga mampu bisa melihat sudut pandang di setiap kelompok itu. Baik, selanjutnya ada penerapan metode. Nah, pada penerapan metode ini, pada discovery learning, guru dalam kelas yang pertama itu dia memberikan sebuah problem yang diberikan. Nah, sehingga dalam problem tersebut, para peserta didik di sini akan mulai merasa kebingungan. Nah, di rasa kebingungan itu, guru akan memberikan arahan untuk mencari berbagai sumber atau data yang diberikan melalui LKPD. Nah, di balik itu juga guru akan mendampingi proses pencarian data tersebut. Sehingga para peserta didik yang seandainya yang kebingungan bisa mempertanyakan kebingungan tersebut ke guru tersebut. Jadi di sini guru hanya berperan sebagai pendamping dan para peserta didik akan aktif dalam mencari sebuah jawaban ataupun data sumber-sumber untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu membuat peserta didik akan tertantang dalam menyelesaikan suatu problem. Nah, dari itu para peserta didik akan terus untuk menggali berbagai informasi yang akan terus dipantau oleh guru agar tidak melenceng jauh, sehingga untuk mencari berbagai sumber yang terpercaya untuk memecahkan suatu problem itu juga perlu untuk didampingi agar para peserta didik tetap berada di jalurnya dalam menyelesaikan suatu problem. Nah, dari berbagai sumber-sumber yang telah dikumpulkan, dari berbagai jawaban-jawaban yang telah dikumpulkan pada setiap kelompok, pada akhirnya akan disimpulkan untuk menemukan jawaban sesungguhnya. Nah, sehingga dalam masa pembelajaran ini, para peserta didik aktif dimulai dari memecahkan suatu problem dan menyalurkan pendapat mereka satu sama lain. Nah, dan terakhir itu menyimpulkan hasil pembelajarannya, menyimpulkan dari berbagai hasil sumber yang telah dicari, sehingga ini akan memperkuat pemahaman mereka selama pembelajaran. Baik, pada kesimpulan bahwa metode discovery learning ini mampu mengikut sertakan para peserta didik ke dalam pembelajaran. Yang tadinya pembelajaran itu bersifat pasif, menjadi pembelajaran yang efektif, yaitu dua arah. Guru menyampaikan pendapat dan para peserta didik ini juga bisa menyalurkan pendapatnya. Dengan pembelajaran yang aktif, peserta didik mendapatkan benefit tersendiri, yaitu mereka bisa menyalurkan pendapat mereka dari sebelumnya yang dari sebelumnya ragu-ragu, dari yang sebelumnya tidak tahu. Melalui pembentukan suatu kelompok ini, para peserta didik bisa untuk menyalurkan pendapatnya. Dan mereka juga mempunyai rasa tanggung jawab akan pendapatnya, sesuai dengan apa yang mereka gapai atau dapatkan dari berbagai sumber tersebut. Mereka juga harus mempertanggungjawabkan apa pendapat mereka. Nah, sehingga melalui penerapan metode ini, peserta didik akan tahu bagaimana dan kemana alur-alurnya dalam menggunakan metode discovery learning ini. Jadi, discovery learning ini sangat bagus untuk diterapkan di setiap sekolah-sekolah, karena discovery learning ini diutamakan pada pemberian problem kepada peserta didik, sehingga para peserta didik ini akan aktif untuk mencari pemecahan dari problem tersebut, namun akan terus didampingi oleh guru agar alur tersebut tetap berjalan sesuai dengan rencana. Baik, sudah dari hasil dari penjelasan saya. Sekian dari penjelasan mengenai metode pembelajaran discovery learning dengan judul yaitu analisis penyajian data yang dilaksanakan di sekolah SMP Negeri 3 Nusa Penida. Dari hasil analisis saya dalam video pembelajaran dan sekian dari saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.